Rahasia paling aneh. Oleh Earl Nightingale. audio ini adalah terjemahan dari buku The Strangest Secret yang ditulis oleh Earl Nightingale pada tahun 1957 dalam bentuk rekaman suara. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada 100 orang yang memulai bisnisnya pada usia 25 tahun, yang percaya bahwa mereka akan berhasil? Pada usia 65 tahun, hanya 5 dari 100 yang dapat berhasil. Mengapa banyak sekali yang gagal? Apa yang terjadi dengan harapan yang ada saat mereka berusia 25 tahun? Apa jadinya impian mereka, harapan mereka, rencana mereka, dan mengapa ada perbedaan besar antara apa yang ingin dilakukan orang-orang ini dan apa yang sebenarnya mereka capai? Inilah rahasia yang paling aneh. Beberapa tahun yang lalu, pemenang hadiah Nobel Dr. Albert Schweitzer ditanya oleh seorang reporter, "Doktor, apa yang salah dengan orang-orang saat ini?" Dokter hebat itu terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, "Orang-orang tidak lagi mau berpikir." Inilah hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saat ini kita hidup di zaman emas. Ini adalah era yang dinanti-nantikan, diimpikan, dan diupayakan oleh umat manusia selama ribuan tahun. Kita hidup di era terkaya yang pernah ada di muka bumi, sebuah negeri dengan banyak peluang bagi semua orang. Namun, jika Anda mengambil 100 orang yang mulai bekerja pada usia 25 tahun, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka berusia 65 tahun? 100 orang ini yakin mereka akan sukses. Mereka sangat bersemangat terhadap kehidupan, ada kilauan di mata mereka, sikap mereka yang tegak, dan hidup tampak seperti petualangan yang menarik bagi mereka. Namun ketika mereka berusia 65 tahun, hanya 1 orang yang akan kaya. 4 orang akan mandiri secara finansial, 5 orang masih bekerja, dan 54 orang akan miskin dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya 5 dari 100 yang berhasil. Mengapa banyak sekali yang gagal? Apa yang terjadi dengan kilauan yang ada saat mereka berusia 25 tahun? Apa yang terjadi dengan impian, harapan, rencana, dan mengapa ada perbedaan besar antara apa yang dicita-citakan orang-orang ini dan apa yang bisa mereka capai? Definisi sukses. Pertama, kita harus mendefinisikan kesuksesan dan inilah definisi terbaik yang pernah saya temukan. Sukses adalah realisasi progresif dari cita-cita. Sukses itu ketika guru sekolah mengajar karena itulah yang ingin dilakukannya. Sukses itu ketika pengusaha memulai perusahaannya sendiri karena itulah impiannya, itulah yang ingin ia lakukan. Sukses itu ketika seorang sales yang ingin menjadi sales terbaik di perusahaannya dan bertekad untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang sukses adalah siapapun yang mewujudkan cita-cita yang telah ditentukan sebelumnya, karena itulah yang dia putuskan untuk dia lakukan, dengan sengaja. Tapi hanya 1 dari 20 orang yang melakukan itu. Sisanya adalah orang gagal. Rollo May, psikiater terkemuka, menulis sebuah buku bagus berjudul Man Search for Himself, dan dalam buku ini dia berkata, lawan dari pemberani dalam masyarakat kita bukanlah pengecut, melainkan penyesuaian. Dan di sanalah Anda mengetahui alasan dari begitu banyak kegagalan. Penyesuaian, orang bertindak seperti orang lain, tanpa mengetahui alasan atau kemana mereka pergi. Kita belajar membaca pada saat kita berumur 7 tahun. Kita belajar bekerja pada saat kita berusia 30 tahun. Seringkali pada saat itu kita tidak hanya mencari nafkah, kita juga menghidupi keluarga. Namun ketika kita berusia 65 tahun, kita tidak pernah belajar bagaimana menjadi mandiri secara finansial di negara terkaya yang pernah ada. Mengapa? Kita menyesuaikan diri. Kebanyakan dari kita bertindak seperti kelompok persentase 95 orang yang tidak berhasil. Tujuan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang bekerja begitu keras dan jujur tanpa pernah mencapai sesuatu yang berarti, dan mengapa orang lain tampaknya tidak bekerja keras, namun tampaknya mendapatkan segalanya? Mereka tampaknya memiliki tangan ajaib. Anda pernah mendengar orang berkata, semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seseorang yang sukses cenderung terus menjadi lebih sukses? Dan, di sisi lain, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang yang gagal cenderung terus gagal? Perbedaannya adalah di tujuan. Orang-orang yang memiliki tujuan berhasil karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Sesederhana itu. Sebaliknya,
Orang yang gagal percaya bahwa kehidupan mereka dibentuk oleh keadaan, oleh hal-hal yang terjadi pada mereka, oleh kekuatan di luar kendali mereka. Bayangkan sebuah kapal dengan pelayaran lengkap yang dipetakan dan direncanakan. Kapten dan awak kapal tahu persis kemana tujuan kapal dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kapal tersebut memiliki tujuan yang pasti. Dan 9.999 kali dari 10.000, kapal akan sampai di tujuannya. Sekarang mari kita bayangkan kapal lain. Sama seperti yang pertama, hanya saja kita tidak perlu menempatkan awak kapal, atau seorang kapten sebagai pimpinannya. Kita tidak memberikan titik sasaran, dan tanpa tujuan. Kita tinggal menyalakan mesin dan melepaskannya. Saya rasa Anda akan setuju bahwa jika ia keluar dari pelabuhan, ia akan tenggelam atau berakhir di pantai yang sepi, sebuah pantai yang terlantar. Ia tidak bisa kemana-mana karena tidak mempunyai tujuan dan tidak ada petunjuk. Sama halnya dengan manusia. Namun, ras manusia ditetapkan, bukan untuk mencegah yang kuat menang, tapi untuk mencegah yang lemah kalah. Masyarakat saat ini dapat diibaratkan konvoi pada masa perang. Seluruh masyarakat diperlambat untuk melindungi titik terlemahnya, seperti halnya konvoi angkatan laut harus melaju dengan kecepatan yang memungkinkan kapal paling lambat untuk tetap berada dalam formasi. Itu sebabnya sangat mudah mencari nafkah saat ini. Tidak diperlukan otak atau bakat khusus untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga saat ini. Kita mempunyai garis Plateo yang disebut keamanan. Jadi, agar berhasil, yang harus kita lakukan hanyalah memutuskan seberapa tinggi kita ingin melewati garis Plateo tersebut. Sepanjang sejarah, orang-orang bijak, guru, filsuf, dan nabi besar saling berselisih paham dalam berbagai hal. Hanya pada satu titik inilah mereka sepakat secara utuh dan bulat, kunci kesuksesan dan kunci kegagalan adalah ini, kita menjadi apa yang kita pikirkan. Inilah rahasia yang paling aneh. Sekarang kenapa saya bilang aneh, dan kenapa saya sebut rahasia? Sebenarnya itu bukan rahasia sama sekali. Ini pertama kali diungkapkan oleh beberapa orang bijak terdahulu, dan muncul berulang kali di Alkitab. Namun sangat sedikit orang yang mempelajari atau memahaminya. Itu sebabnya hal ini aneh, dan karena alasan yang sama anehnya, hal ini tetap menjadi rahasia. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang agung, berkata, kehidupan seseorang ditentukan oleh pemikirannya. Disraeli mengatakan ini, segala sesuatu terjadi jika seseorang mau menunggu, manusia dengan tujuan yang telah ditetapkan harus mencapainya. Dan tidak ada yang dapat menolak keinginan dan bahkan mempertaruhkan keberadaan untuk pemenuhan tujuannya. William James berkata, kita hanya perlu bertindak dengan tenang seolah-olah hal yang diinginkan itu nyata, dan hal itu akan menjadi nyata dengan tumbuh dalam hubungan sedemikian rupa dengan kehidupan kita sehingga hal itu akan menjadi nyata. Hal ini akan menjadi begitu erat dengan kebiasaan dan emosi sehingga kepentingan kita terhadap hal tersebut akan menjadi ciri kepercayaan. Ia melanjutkan, hanya Anda yang harus benar-benar menginginkan hal tersebut, dan menginginkannya secara eksklusif. Dan pada saat yang sama tidak mengharapkan ratusan hal lain yang berlawanan. Teman lama saya, Dr. Norman Vincent Peale, berkata seperti ini, jika Anda berpikir secara negatif, Anda akan mendapatkan hasil yang negatif. Jika Anda berpikir positif, Anda akan mencapai hasil positif. George Bernard Shaw berkata, orang-orang selalu menyalahkan keadaan mereka atas apa yang mereka alami. Saya tidak percaya pada keadaan. Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika mereka tidak dapat menemukannya, maka mereka menciptakannya. Cukup jelas bukan? Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Seseorang yang memikirkan tujuan yang konkret dan bermanfaat akan mencapainya, karena itulah yang dia pikirkan. Sebaliknya, orang yang tidak punya tujuan, tidak tahu kemana tujuannya, dan yang pikirannya kebingungan, gelisah, takut, dan khawatir akan menciptakan kehidupan yang penuh frustrasi, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Dan jika dia tidak memikirkan apa-apa, dia menjadi bukan siapa-siapa. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Pikiran manusia mirip dengan tanah. Tanah memberi petani pilihan. Dia boleh menanam di tanah itu apapun yang dia pilih. Tanah tidak peduli apa yang ditanam. Terserah petani untuk mengambil keputusan. Pikiran itu seperti tanah, akan mengembalikan apa yang Anda tanam, namun tidak peduli apa yang Anda tanam.
Jika petani menanam 2 benih, yang satu benih jagung, yang lain tumbuhan racun yang mematikan, kemudian petani menyiram dan merawat tanah, apa yang akan terjadi? Ingat, tanah tidak peduli. Ia akan mengembalikan racun dalam jumlah yang sama besarnya dengan jagung. Jadi muncullah 2 tanaman, 1 jagung, 1 racun seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Pikiran manusia jauh lebih subur, jauh lebih luar biasa dan misterius dibandingkan dengan tanah, namun cara kerjanya sama. Tidak peduli apa yang kita tanam, keberhasilan atau kegagalan. Tujuan yang konkret yang berharga, atau kebingungan, kesalahpahaman, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Namun apa yang kita tanam itu harus kembali kepada kita. Masalahnya adalah pikiran kita sudah menjadi perlengkapan standar saat lahir. Gratis. Dan hal-hal yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak terlalu kita hargai. Hal-hal yang kita bayar dengan uang, kita hargai. Paradoksnya adalah yang terjadi justru sebaliknya. Segala sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidup datang kepada kita dengan cuma-cuma, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, harapan kita, impian kita, ambisi kita, kecerdasan kita, kecintaan kita terhadap keluarga dan anak-anak serta teman dan negara. Semuanya ini adalah gratis. Tapi barang-barang yang kita beli sebenarnya sangat murah dan bisa diganti kapan saja. Seseorang bisa bangkrut sepenuhnya dan mendapat kekayaan lagi. Dia bisa melakukan itu beberapa kali. Sekalipun rumah kita terbakar, kita dapat membangunnya kembali. Namun apa yang kita dapatkan secara cuma-cuma, tidak akan pernah bisa kita gantikan. Pikiran kita dapat melakukan pekerjaan apapun yang kita tugaskan, tetapi biasanya, kita menggunakannya untuk pekerjaan kecil, bukan pekerjaan besar. Jadi putuskan sekarang. Apa yang kamu inginkan? Tanamkan tujuan Anda dalam pikiran Anda. Itu adalah keputusan paling penting yang pernah Anda buat sepanjang hidup Anda. Apakah Anda ingin unggul dalam pekerjaan Anda? Apakah Anda ingin sukses di perusahaan Anda, di komunitas Anda? Apakah Anda ingin menjadi kaya? Yang harus Anda lakukan hanyalah menanam benih itu dalam pikiran Anda, merawatnya, bekerja terus-menerus menuju tujuan Anda, dan tujuan Anda akan menjadi kenyataan. Anda tahu, itu adalah hukum seperti hukum Sir Isaac Newton, hukum gravitasi. Jika Anda naik ke atas sebuah gedung dan melompat, Anda akan selalu jatuh, Anda tidak akan pernah naik. Dan hal yang sama juga terjadi pada semua hukum alam lainnya. Mereka selalu bekerja, hukum tidak melenceng. Pikirkan tujuan Anda dengan cara yang santai dan positif. Bayangkan diri Anda dalam benak Anda telah mencapai tujuan ini. Bayangkan diri Anda melakukan hal-hal yang akan Anda lakukan ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Masing-masing dari kita adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Kita berada di tempat kita sekarang karena benar-benar keinginan kita, baik kita akui ataupun tidak. Masing-masing dari kita harus hidup dari buah pemikiran kita di masa depan. Karena apa yang Anda pikirkan hari ini dan besok, bulan depan dan tahun depan, akan membentuk kehidupan Anda dan menentukan masa depan Anda. Anda dibimbing oleh pikiran Anda. Saya ingat suatu kali saya sedang berkendara melalui Arizona bagian timur dan saya melihat salah satu mesin raksasa penggerak tanah menderu-deru di sepanjang jalan, tampak seperti 30 ton tanah di dalamnya, sebuah mesin yang sangat luar biasa, dan ada seorang pria kecil yang mengemudi di atas dengan kemudi di tangannya, membimbing mesin itu. Saat saya berkendara, saya dikejutkan oleh kemiripan mesin itu dengan pikiran manusia. Anggap saja Anda sedang mengendalikan sumber energi yang begitu besar. Apakah Anda akan duduk bersandar dan melipat tangan dan membiarkannya masuk ke dalam jurang? Atau apakah Anda akan tetap memegang kemudi dengan kedua tangan dan mengendalikan serta mengarahkan kekuatan ini ke tujuan yang spesifik dan bermanfaat? Terserah Anda. Anda yang berada di kursi pengemudi. Anda tahu, hukum yang memberi kita kesuksesan adalah pedang bermata dua. Kita harus mengendalikan pemikiran kita. Hukum yang sama yang dapat menuntun orang menuju kehidupan yang sukses, kaya, bahagia, dan semua hal yang pernah mereka impikan, hukum yang sama dapat juga membawa mereka ke dalam jurang kehancuran. Semuanya tergantung bagaimana mereka menggunakannya, untuk kebaikan atau keburukan. Itulah rahasia yang paling aneh. Lakukan apa yang para ahli sejak awal sejarah telah perintahkan kepada kita, bayar harganya, dengan menjadi orang yang Anda inginkan. Ini tidak sesulit hidup dalam kegagalan.
Saat Anda memutuskan tujuan yang ingin Anda capai, Anda langsung menjadi orang sukses. Anda termasuk dalam kelompok orang yang tahu kemana tujuan mereka. Dari setiap 100 orang, Anda termasuk 5 besar. Jangan terlalu memikirkan bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda. Serahkan sepenuhnya pada kekuatan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah mengetahui kemana Anda akan pergi. Jawabannya akan datang kepada Anda dengan sendirinya, dan pada waktu yang tepat. Mulailah hari ini. Anda tidak akan rugi apa-apa, tapi Anda punya hidup untuk dimenangkan. Ide aksi 30 hari untuk membuat rahasia teraneh bekerja untuk Anda. Selama 30 hari ke depan, ikuti setiap langkah ini setiap hari hingga Anda mencapai tujuan Anda. 1. Tulis di kartu apa yang lebih Anda inginkan daripada apapun. Mungkin lebih banyak uang. Mungkin Anda ingin menggandakan penghasilan atau menghasilkan sejumlah uang tertentu. Mungkin rumah yang indah. Mungkin kesuksesan dalam pekerjaan Anda. Mungkin posisi tertentu dalam hidup Anda. Bisa jadi keluarga menjadi lebih harmonis. Tuliskan di kartu Anda secara spesifik apa yang Anda inginkan. Pastikan itu adalah satu tujuan dan didefinisikan dengan jelas. Anda tidak perlu menunjukkannya kepada siapapun, tetapi simpan di saku sehingga Anda dapat melihatnya beberapa kali sehari. Pikirkanlah hal tersebut dengan cara yang ceria, santai, dan positif setiap pagi ketika Anda bangun, dan setiap Anda memiliki sesuatu untuk dikerjakan, sesuatu yang dikejar untuk bangun dari tempat tidur, sesuatu untuk dijalani. Lihatlah kartu tersebut setiap kesempatan yang Anda dapatkan di siang hari dan sebelum tidur di malam hari. Saat Anda melihatnya, ingatlah bahwa Anda harus menjadi apa yang Anda pikirkan, dan karena Anda memikirkan tujuan Anda menyadari bahwa tujuan itu akan segera menjadi milik Anda. Faktanya, hal itu benar-benar milik Anda saat Anda menuliskannya dan mulai memikirkannya. 2. Berhentilah memikirkan apa yang Anda takuti. Setiap kali pikiran menakutkan atau negatif muncul di benak Anda, gantilah dengan gambaran tujuan Anda yang positif dan bermanfaat. Dan akan ada masanya Anda merasa ingin menyerah. Lebih mudah bagi manusia untuk berpikir negatif dibandingkan positif. Itu sebabnya hanya 5% yang berhasil. Anda harus mulai sekarang untuk menempatkan diri Anda dalam kelompok itu. Bertindaklah seolah-olah mustahil untuk gagal, seperti yang dikatakan Dorothea Brande. Apapun tujuan Anda, jika Anda selalu memegang tujuan Anda setiap hari, Anda akan heran dan kagum dengan kehidupan baru yang Anda temukan. 3. Kesuksesan Anda akan selalu diukur dari kualitas dan kuantitas layanan yang Anda berikan. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa mereka ingin menghasilkan uang, tanpa memahami hukum ini. Satu-satunya orang yang menghasilkan uang bekerja di percetakan uang. Sisanya harus bekerja untuk mendapatkan uang. Inilah yang menyebabkan mereka yang terus mencari sesuatu tanpa memberi apa-apa, atau tumpangan gratis, akan gagal dalam hidup. Kesuksesan bukanlah karena menghasilkan uang adalah hasil dari kesuksesan, dan kesuksesan berbanding lurus dengan layanan kita. Kebanyakan orang melakukan hukum ini secara terbalik. Ini seperti seseorang yang berdiri di depan kompor kayu dan berkata kepada kompor kayu, "Beri saya panas, lalu saya akan menambahkan kayu." Berapa banyak orang yang Anda kenal, atau menurut Anda saat ini, yang memiliki sikap yang sama terhadap kehidupan? Ada jutaan. Kita harus memasukkan bahan bakar sebelum kita mengharapkan panas. Demikian pula, kita harus melayani terlebih dahulu sebelum kita dapat mengharapkan uang. Jangan terlalu fokus dengan uang. Berikan dulu layanan, bangunlah, bekerjalah, bermimpilah, menciptalah. Lakukan ini dan Anda akan menemukan kemakmuran dan kelimpahan yang akan datang kepada Anda tanpa batas. Jangan memulai tes Anda sampai Anda memutuskan untuk tetap melakukannya. Jika Anda gagal dalam 30 hari pertama, maksud saya tiba-tiba Anda diliputi oleh pikiran negatif, mulailah dari awal lagi dari titik itu dan lanjutkan 30 hari lagi. Lambat laun, kebiasaan baru Anda akan terbentuk, hingga Anda menjadi salah satu dari kelompok minoritas luar biasa yang bagi mereka tidak ada hal yang mustahil. Yang terpenting jangan khawatir. Kekhawatiran membawa pada ketakutan, dan ketakutan bisa melumpuhkan. Satu-satunya hal yang dapat membuat Anda khawatir selama tes adalah mencoba melakukan semuanya sendiri. Ketahuilah bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah mempertahankan tujuan Anda, segala sesuatu yang lain akan beres dengan sendirinya. Ikuti tes 30 hari ini, lalu ulangi lagi.
Setiap kali dilakukan hal itu akan menjadi bagian dari diri Anda sampai Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa hidup dengan cara lain. Hiduplah dengan cara baru ini dan pintu kelimpahan akan terbuka dan mencurahkan banyak kekayaan kepada Anda lebih dari yang mungkin Anda impikan. Uang. Ya, Anda akan mendapatkan banyak sekali. Namun yang lebih penting, Anda akan mendapatkan kedamaian. Anda akan menjadi bagian dari minoritas luar biasa yang menjalani kehidupan yang tenang, bahagia, dan sukses. Mulailah hari ini. Anda tidak akan rugi apapun. Tapi Anda memiliki hidup untuk dimenangkan.